Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di pelajaran matematika. Pada kesempatan ini, kita akan belajar pada bagian kedua tentang garis dan sudut. Kita akan mempelajari sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Yang pertama adalah sudut sehadap. Perhatikan gambar berikut. Garis A sejajar dengan garis B. Dipotong oleh sebuah garis mendatar, maka akan terbentuk 4 buah sudut yang dinamakan sebelah kiri ini sudut A1, A2, A3, dan 4. Kemudian 4 sudut di B1, B2, B3, dan B4. Nah, dari gambar ini akan ada istilah sudut sehadap, di mana sudut sehadap itu besarnya sama. Kita di sini misalkan sudut A2 dikatakan sehadap dengan B2, maka besar sudut A2 sama dengan sudut B2. Sehadap artinya menghadap ke arah yang sama. Contoh lagi, sudut A4 besarnya akan sama dengan sudut B4, menghadap ke arah yang sama. Ini kalau kita lihat arahnya ke sini. Nah, ini juga arahnya sama, maka dikatakan sehadap. Besarnya sama, misalkan kalau A1 kalau A2 di sini 50 derajat, maka B2 juga 50 derajat. Misal di sini 50 derajat. Sehadap maka B juga 50 derajat. Berikutnya adalah sudut dalam sepihak. Perhatikan, yang dinamakan sudut dalam sepihak adalah A2, B3, A2, A3, B1, dan B4. Dikatakan sudut dalam karena berada di dalam dua garis sejajar, berada di antara dua garis sejajar. Untuk sudut dalam sepihak, kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka pada gambar ini sudut A ditambah dengan sudut B, nanti hasilnya pasti 180 derajat. Untuk sudut A3 jika ditambah dengan sudut B4 hasilnya juga 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini misalkan berdasarkan gambar di samping, sudut A2 50 derajat, hitung besar sudut B1. Kita tahu bahwa A2 dengan B1 tadi sudut dalam sepihak. Jadi, sudut A2 ditambah dengan sudut B1 hasilnya 180. Kita substitusi bahwa A2 adalah 50 derajat ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180. Pertanyaannya, besar sudut B1 maka sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Sudut B1 130 derajat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan jelas. Berikutnya yang ketiga, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan pada gambar ini ditunjukkan dengan
A2 berseberangan dalam dengan B4. Besarnya sama. Atau A3 berseberangan dengan sudut B1. Besarnya sama. Nah, misalkan jika untuk sudut B1 70 derajat, maka B1 adalah sudut dalam berseberangan dengan A3. Maka sudut A3 juga 70 derajat. Misal lagi di sini, kalau B4 70 derajat, maka berseberangan dalam dengan A2 juga 70 derajat. Itu anak-anak untuk sudut dalam berseberangan. Berikutnya sudut luar sepihak. Yang mana sudut luar? Sudut luar adalah sudut yang berada di luar dua garis sejajar. Di sini sudut luarnya adalah A1, A4, B2, dan B3. Yang disebut sudut luar sepihak yaitu A1 dengan B2, A4 dengan B3. Sudut luar sepihak jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Contoh, sudut B3 di sini tertulis 130 derajat. Maka berapa untuk sudut A4? Dilihat bahwa B3 dengan A4 adalah sudut luar sepihak. Maka jumlahnya harus 180 derajat. Kita hitung B3 diganti dengan 130. Maka sudut A4 ditambah 130 sama dengan 180. Sudut A4 180 dikurangi 130. Jadi besar sudut A4 besar sudut A4 50 derajat. Ini 50 derajat anak-anak di sini untuk sudut A4. Berikutnya adalah sudut luar berseberangan. Di mana sudut luar berseberangan adalah A1 sudut luar berseberangan dengan B3. B2 sudut luar berseberangan dengan A4. Di mana sudut-sudut ini besarnya sama. Misalkan sudut A1 besarnya akan sama dengan sudut B3. Sudut B2 besarnya akan sama dengan sudut A4. Misalkan untuk sudut A1 sama dengan 135 derajat di sini, maka untuk B3 di sini adalah 135 derajat juga. Nah, demikian anak-anak sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini bermanfaat dan tetap belajar di rumah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.